saya Tulus Hermawan, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Peternakan merupakan produsen protein hewani yang familiar di Indonesia. Namun, baru daging unggas yang dapat memenuhi kebutuhannya dari produksi dalam negeri. Pada April tahun 2020, Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia mengimpor sebesar 30.000 ton daging sapi. Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia 3.800 ton dan importir lain di luar ASPIDI 2.200 ton. Pada akhir tahun 2020 diprediksi akan terjadi defisit sebesar 294.000 ton daging sapi atau 1,65 juta ekor sapi atau kerbau. Berdasarkan Pusat Kajian Perdagangan Dalam Negeri, pada tahun 2019 Indonesia mengimpor telur ras sebesar 320 kg, produksi susu baru mencukupi 20% kebutuhan nasional. Pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor ekonomi, tidak terkecuali sektor peternakan. Di tengah ketidakpastian, sampai kapan sektor peternakan dapat bertahan? Pembatasan dan pelarangan impor, serta sistem produksi yang belum optimal menjadikan peternakan Indonesia dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Apakah kebijakan new normal efektif atau justru resesi yang akan semakin menjadi nyata? Ada 3 faktor risiko utama yang akan mempengaruhi suplai makanan akibat pandemi COVID-19. Banyaknya tenaga kerja dalam pengolahan lahan pertanian, pelarangan ekspor di beberapa negara, untuk menjaga ketersediaan bahan makanan di negara tersebut, keterbatasan dalam merespon isu krisis pangan. Ada 3 penyebab utama kenapa krisis pangan dunia dapat terjadi. Yang pertama, keamanan pangan yang belum menjadi prioritas. Yang kedua, sistem pertanian yang belum bisa menjawab tantangan. Dan yang ketiga, sistem ekonomi dunia yang belum berpihak pada petani. Krisis pangan oleh para ahli disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, seperti kehilangan secara mendadak pendapatan, hancurnya harga minyak dunia, hancurnya industri pariwisata, pekerja asing yang tidak dapat kembali ke negaranya, dislokasi populasi. David Beasley, Director of World Food Program, efek COVID-19 dikombinasikan dengan konflik sipil, perubahan iklim, dan invasi Timur Tengah menyebabkan kehilangan akses makanan bagi jutaan manusia. Salah satu alternatif yang dapat diambil adalah melakukan mekanisasi peternakan di Indonesia agar sektor peternakan dapat bertahan dalam kondisi pandemi COVID-19. Dengan mekanisasi peternakan, maka peternakan Indonesia tidak lagi memerlukan banyak tenaga kerja, efisiensi produksi dapat terjadi, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mengurangi bahaya laten lain seperti kurangnya edukasi petani, iklim usaha kurang mendukung, dan rendahnya penggunaan teknologi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.